Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Agustianto dengan NIM 0530444203 dari program studi Sistem Informasi. Saya berasal dari UT Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah Basis Data, yaitu yang berjudul Pembuatan Database Sistem Rumah Sakit menggunakan MySQL. Yang di sini saya akan menggunakan aplikasi dari MySQL Workbench. Sebelum kita masuk ke video pembuatan program MySQL-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dari database yang mau kita buat. Database yang saya rancang adalah sistem rumah sakit yang terdiri dari 6 tabel utama. Tabel yang pertama yaitu tabel dokter. Yang kedua itu tabel pasien, yang ketiga itu tabel administrator, tabel yang keempat yaitu tabel daftar, tabel yang kelima yaitu tabel pasien dokter, tabel yang keenam yaitu tabel dokter admin. Oke, langsung saja kita masuk ke pembuatan program MySQL-nya. Baik semuanya, saya akan menjelaskan satu persatu dari code MySQL yang sudah saya kerjakan. Nah, pertama-tama saya akan membuat database terlebih dahulu. Pada baris pertama, saya akan membuat perintah create database untuk membuat database dengan nama sistem rumah sakit. Kata kunci if not exist berfungsi agar tidak terjadi error ketika database sudah ada sebelumnya. Kemudian saya menggunakan code use berfungsi untuk mengaktifkan database baru yang baru saja dibuat. Sehingga semua tabel yang akan dibuat nanti akan masuk ke database ini. Nah, untuk tabel yang pertama yaitu kita akan membuat tabel dokter. Tabel dokter ini memiliki beberapa atribut, yaitu yang pertama ID dokter sebagai primary key. Ini adalah kunci utama yang bersifat unik untuk setiap dokter. Nah, di sini juga ada atribut dengan nama dokter dengan tipe varchar 100 dan not null yang artinya file ini wajib diisi. Ketiga itu ada atribut spesialis. Atribut ini untuk menyimpan keahlian dokter, misalnya penyakit dalam, penyakit anak, atau juga penyakit jantung yang saya akan masukkan nantinya. Dan ada juga atribut nomor telepon, email, alamat. Ini adalah atribut untuk informasi kontak dokter. Yang terakhir yaitu tanggal bergabung.
ini berfungsi untuk mencatat kapan dokter mulai bekerja. Nah, di sini saya menggunakan code engine in sama dengan InnoDB karena mendukung for NK dan transaksi. Nah, yang kedua kita akan membuat tabel pasien. Pada tabel ini memiliki atribut yang pertama yaitu ID pasien. Nah, ID pasien ini adalah primary key untuk identifikasi unik setiap pasien. Atribut yang kedua yaitu ada juga atribut nama pasien. Nah, atribut ini wajib diisi sama kayak yang tabel dokter tadi. Nah, ada juga tabel tanggal lahir menggunakan tipe date. Ada juga atribut jenis kelamin. Saya menggunakan tipe E6 dengan pilihan L yaitu laki-laki, P untuk perempuan. Dan ada juga informasi atribut seperti nomor telepon, alamat, serta golongan darah. Tabel yang ketiga yaitu tabel administrator. Tabel administrator ini berfungsi untuk mengelola user dalam admin. Nah, yang menarik pada tabel ini memiliki username bersifat unik. Artinya, tidak boleh ada admin dengan username yang sama. Nah, di sini juga ada atribut password menggunakan varchar 255 untuk menampung password yang sudah dienkripsi. Dan ada juga tabel email, nomor telepon, tanggal bergabung. Untuk yang keempat, kita akan membuat tabel daftar, yaitu untuk mencatat pendaftaran pasien. Pada tabel ini memiliki atribut ID daftar menggunakan auto increment. Jadi, atribut ini berfungsi untuk menjadikan nomor telepon akan otomatis tambah setiap ada pendaftaran baru. Di sini juga ada ID pasien dan ada tanggal daftar di sini menggunakan default increment timestamp. Nah, ini berfungsi. Nah, atribut ini berfungsi untuk otomatis mencatat waktu saat data diinput. Atribut status pendaftaran di sini menggunakan E6 dengan pilihan menunggu, selesai, dan juga batal. Nah, di sini juga ada for in key. Artinya, di sini juga ada code for in key ke tabel pasien dengan on delete cascade. Artinya, jika pasien dihapus, pendaftarannya juga ikut terhapus. Nah, yang kelima yaitu kita akan membuat tabel pasien dokter. Tabel ini adalah tabel relasi many to many. Nah, tabel ini berfungsi untuk menghubungkan pasien dengan dokter. Karena satu pasien bisa berobat ke banyak dokter dan satu dokter bisa menangani banyak pasien. Maka dari itu, tabel ini memiliki dua for in key, satu ke tabel pasien dan satu lagi ke tabel dokter. Nah, di sini juga ada atribut tanggal konsultasi. Atribut ini berfungsi untuk mencatat kapan konsultasi terjadi. Nah, di sini juga ada diagnosis dan resep obat. Berfungsi untuk mencatat hasil pemeriksaan pasien. Dengan code on delete cascade 2 di sini, ini adalah jika pasien atau dokter dihapus, riwayat konsultasinya juga akan ikut terhapus. Tabel yang terakhir yaitu kita akan membuat tabel dokter admin. Tabel ini berfungsi untuk menghubungkan dokter dengan administrator. Tabel ini mencatat admin mana yang mengelola dokter mana dengan for in key ke tabel dokter dan administrator. Atribut tanggal assignment di sini berfungsi untuk mencatat kapan penugasan dilakukan. Dan atribut keterangan di sini berfungsi untuk informasi tambahan.
Setelah 6 tabel itu saya buat, saya akan memasukkan beberapa data contoh. Nah, yang pertama saya akan memasukkan 3 data dokter dengan spesialis penyakit yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya memasukkan 3 jenis data pasien dengan informasi lengkap termasuk golongan darah. Selanjutnya, saya memasukkan 2 data administrator dengan username dan password. Selanjutnya, saya memasukkan 3 data pendaftaran dengan status yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan memasukkan 3 data konsultasi ataupun pasien dokter yang menghubungkan pasien dengan dokter lengkap dengan diagnosis dan resep. Dan yang terakhir, saya akan memasukkan 3 data penugasan dokter ke administrator. Data-data ini penting untuk testing dan memastikan relasi antar tabel berfungsi dengan baik. Setelah code kita sudah berjalan berhasil dengan baik, kita akan mencoba memverifikasi untuk memastikan semua berhasil dibuat. Pertama, saya akan cek apakah database sistem rumah sakit sudah ada menggunakan code seperti ini. Ini tabelnya, sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, saya akan melihat semua tabel yang ada menggunakan code seperti ini. Di sini terlihat sesuai dengan yang diminta. Yang pertama itu administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kemudian saya akan ngecek isi masing-masing tabel. Yang pertama itu kita akan mengecek isi tabel dokter menggunakan code seperti ini. Ini adalah isi tabel dokter. Selanjutnya kita akan mengecek tabel pasien menggunakan code seperti ini. Nah, ini adalah isi dari tabel pasien. Di sini ada ID pasien, nama pasien, tanggal, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, golongan darah. Nah, selanjutnya kita akan mengecek isi tabel pada pasien dokter menggunakan code seperti ini. Terlihat di sini muncul isi tabel pasien dokter. Untuk mengecek isi tabel yang lainnya, kita bisa mengubahnya. Yang terakhir, saya akan menunjukkan query join untuk melihat relasi antar tabel dengan lebih jelas. Menggunakan code seperti ini. Select nama pasien, nama dokter. Nah, langsung kita jalankan code-nya. Query ini menggabungkan 3 tabel, yaitu pasien dokter, pasien, dan dokter. Hasilnya menampilkan nama dokter yang menangani, tanggal konsultasi, dan juga diagnosisnya. Seperti yang terlihat di sini, Andi Wijaya ditangani oleh Dr. Hidayat dengan diagnosis influenza, dan seterusnya. Baiklah, demikian presentasi tugas 2 basis data kali ini dengan tema pembuatan database sistem rumah sakit. Saya telah berhasil membuat satu database bernama sistem rumah sakit, 6 tabel sesuai IRD, yaitu tabel dokter, tabel pasien, tabel administrator, tabel daftar, tabel pasien dokter, dan juga dokter admin. Relasi for in K yang tepat. Dan yang terakhir, saya juga berhasil dengan data contoh testing yang tepat. Semua ini berfungsi dengan baik seperti yang sudah saya tunjukkan pada verifikasi tadi. Sekian dari saya, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa lagi.